Perkenalkan, nama saya Sinta Inayah. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-17 sebagai motivator magang Bimba AIWO. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya, bermain baca-bacaan yaitu memperdengarkan bunyi huruf, bunyi kata, dikte dengan cara yang menyenangkan. Pelajari kembali cara penyampaian materi, tahap persiapan. Bermain baca-bacaan adalah kegiatan utama yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara menyenangkan. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya, bermain modul, verbal kata, mendikte gitu, atau memperdengarkan bunyi kata. Untuk pertanyaan nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Jawabannya, untuk menumbuhkan minat membaca anak. Untuk pertanyaan nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jawabannya, ketika kegiatan inti berlangsung. Untuk pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jawabannya, agar minat baca anak dapat tumbuh, sehingga anak semangat dalam membaca. Untuk pertanyaan nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jawabannya, motivator mengevaluasi melalui ekspresi anak dengan memperhatikan apakah anak sudah senang, semangat, antusias, atau belum saat membaca. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menerangkan kegiatan Bimba bermain baca-bacaan bersama anak? Jawabannya, jika modul anak sudah tinggi, tetap minta ia untuk membaca kembali modul yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Saat bermain baca-bacaan dilakukan bersamaan. Saat anak sedang mengerjakan atau telah selesai mengerjakan modul, arahkan anak untuk bermain baca-bacaan kembali. Untuk pertanyaan nomor 8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jawabannya, kurangnya minat anak dalam membaca. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul. Untuk pertanyaan nomor 1 bagian B, jawabannya, teori jam bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Untuk pertanyaan nomor 2 bagian B, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Jawabannya, agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Diterapkan karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Pertanyaan nomor 3 bagian B, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, ketika kegiatan inti berlangsung. Untuk pertanyaan nomor 4 bagian B, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu dengan cara melakukan pertama kegiatan prioritas dalam teori bandul, yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba Yuk, dan membaca buku cerita. Selanjutnya, melakukan kegiatan selingan dalam teori bandul, yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Untuk pertanyaan nomor 5 bagian B, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, anak terpaksa belajar, merasa bosan, dan tidak mau mengulangi yang telah diajarkan. Untuk pertanyaan nomor 6 bagian B, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, anak merasa belajar itu membosankan. Anak terpaksa belajar, tidak mau mengulangi yang diajarkan. Anak lebih suka bermain game dan malas-malasan. Anak akan menjadi generasi yang membenci belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.